Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Azriani dengan NIM 104210028, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1B, Fakultas Syariah W. Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan dosen pembimbing Pak Z Haryanto SHMH. Di sini saya diberi salah satu tugas video untuk memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar ilmu hukum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Z Haryanto. Soal yang pertama, jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. Baiklah, definisi sumber hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu dapat ditemukan. Menurut Kansil, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Ada dua macam sumber hukum. Sumber hukum pertama yaitu sumber hukum material, yakni faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya suatu sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, pengaruh terhadap pembuat undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan lain sebagainya, atau faktor yang ikut mempengaruhi materi dari aturan-aturan hukum atau tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun oleh penegak hukum. Macam-macam sumber formal. Contohnya, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang subjek dan objek hukum. Berikan contohnya. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau wewenang untuk melakukan pembuatan hukum, atau kata lain, segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya. Subjek hukum adalah manusia dan badan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di suatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contohnya, pembagian subjek hukum, manusia, dan badan hukum. 1. Manusia. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan suatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan lain sebagainya. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak jika kepentingannya memerlukan untuk menjadi ahli waris. Kedua, badan hukum. Badan hukum adalah bukan orang, tapi merupakan badan-badan atau kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia. Misalnya, dapat melakukan persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan negara, kekayaan anggota-anggotanya. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok atau objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Benda menurut pasal 499 KUHP Perdata
ia semua barang, semua hak yang dapat dimiliki subjek hukum, macam-macam benda. Menurut pasal 503 KUHP Perdata, benda dibedakan menjadi benda berwujud, yaitu dapat diraba oleh panca indera, contohnya buku, rumah, meja, dan lain sebagainya. Benda tidak berwujud yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak mereka, hak paten, piutang, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, jelaskan tentang hak dan kewajiban. Berikan contohnya. Yang pertama, hak. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap subjek hukum. Hak itu dapat dibedakan menjadi dua, hak mutlak dan hak nisbi. Hak mutlak ialah hak memberikan wewenang kepada seseorang melakukan suatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Sebaiknya setiap orang juga menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dengan tinggal dalam suatu negara. Yang kedua, hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. Ketiga, hak perdataan, misalnya hak marital, yaitu hak seseorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya. Kedua, hak kekuasaan orang tua. Tiga, hak perwalian. Dan contohnya hak nisbi atau hak relatif. Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak nisbi sebagai besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contohnya, dari persetujuan jual beli terhadap hak nisbi, seperti hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Contoh dari kewajiban yaitu, kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban di sini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum. Misalnya, mempunyai sepeda motor, wajib membayar pajak sepeda motor. Pertanyaan yang keempat, jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum. Berikan contohnya. 1. Peristiwa hukum, yaitu peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Peristiwa hukum dibedakan menjadi A. Perbuatan subjek hukum, manusia dan badan hukum. B. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Contohnya, menurut Saroso halaman 252-253, macam-macam peristiwa hukum terdiri dari peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. Contohnya, kelahiran, kematian, pendudukan tanah, pencemaran laut, lingkungan hidup, jual beli, sewa menyewa, pemberian kredit, pembukaan rekening pada bank, penjajahan negara, pembunuhan, dan lain-lain. Kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi karena perbuatan manusia atau dan keadaan. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya, pada pasal 1239 KUHP Perdata yang berbunyi, tiap perikatan atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya rugi dan bunga. Dari contoh tersebut di atas bahwa adanya peristiwa-peristiwa tidak memenuhi kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sama sekali. Akibatnya, hukumnya menggantikan biaya, rugi, dan bunga. Kedua, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih, di mana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain.
Atau dalam kata lain, isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur. Pertama, orang-orang yang berhak atau berkewajiban saling berhadapan. Contohnya, A menjual rumahnya kepada B, maka A wajib menyerahkan rumahnya kepada B. A berhak meminta pembayaran kepada B. B wajib membayar kepada A. B berhak meminta rumah A setelah dibayar. Yang kedua, objek terhadap hak dan kewajiban di atas tadi berlaku dalam contoh tersebut terhadap rumah. Yang tiga, hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau hubungan terhadap objek yang bersangkutan. Contoh, A dan B sewa menyewa rumah. Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi, yakni kekuasaan dan kewajiban. Yang ketiga, akibat hukum, yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan diatur oleh hukum. Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berupa lahirnya atau ubahnya lenyapnya sesuatu keadaan hukum. Contohnya, menjadi umur 21 tahun, cakap untuk melakukan tindakan hukum. Contoh lain dalam pengampun, jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum di atas. Sekian hasil dari tugas video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.